Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan guru dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menyusun daftar usul penetapan angka kredit yang di lapangan itu banyak sekali ditemukan antara daftar usul penetapan angka kredit atau sering biasa kita sebut DUPAK itu tidak sama dengan SKP yang Bapak Ibu susun. Padahal seharusnya DUPAK itu harus sama dengan SKP yang Bapak Ibu susun di awal tahun. Baik, maka dari itu saya akan coba untuk berbagi supaya nanti Bapak Ibu bisa menyusun SKP dan DUPAK itu yang sama, nyambung. Baik, yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah SKP. Karena kita akan menyusun DUPAK tahun 2020, Bapak Ibu menyiapkan SKP tahun 2020. Selain itu juga harus menyiapkan PAK tahun sebelumnya, yaitu PAK tahun 2019. Nah, data-data ini nanti kita masukkan ke dalam aplikasi DUPAK. Baik, di aplikasi ini nanti kita akan mengisi sheet satu persatu. Yang pertama, kita buka sheet data usul. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk satu sekolah, untuk kolektif. Jadi ada berapa guru yang akan mengajukan DUPAK, silahkan diisikan di kolom nama ini. Terserah, misalnya ada 20 guru ya dimasukkan datanya semuanya. Begitu juga kalau aplikasi ini mau digunakan untuk perorangan pribadi, diisikan saja satu baris, satu orang guru diisikan datanya. Kalau untuk kolektif satu sekolah silakan ini semuanya diisi. Baik, kita isi dulu namanya. Misalnya namanya Abimanyu SPD, NIP-nya berapa, isikan di sini. Tempat tanggal lahirnya berapa, tanggal berapa, Jakarta 20 Februari dan seterusnya. Misalnya NPTK-nya juga begitu juga, silakan diisikan sampai kolom nama sekolah dan alamat rumah. Sudah sampai ini saja dulu, nanti yang belakang ini diisikan nanti. Nah, setelah data usul ini diisi, kita langsung buka ke sheet lampiran 2 pernyataan KBM. Nah, baik, tadi datanya sudah masuk semua ke sini ya. Oh ya, untuk data kepala sekolah ini ngisinya di sheet sebelah kanan. Kalau tadi ngisi di data usul kan untuk data guru yang akan mengajukan DUPAK. Untuk data kepala sekolah mengisinya di sheet sebelah kanan di sheet tabel. Nah, ini di sheet tabel ini ada isian identitas kepala sekolahnya, ini data sekolahnya diisi, kemudian kepala sekolahnya diisi di sini. Nanti otomatis akan ngelink ke sheet-sheet yang tadi, lampiran otomatis ngelink data yang Bapak Ibu tuliskan di data usul. Sekarang perhatikan. Nah, untuk mengisi ini, baris-baris ini kita mengambil dari SKP yang sudah Bapak Ibu buat ya. Misalnya seperti ini. Ada 3 unsur kegiatan, yaitu pembelajaran, bimbingan tugas tertentu, yang A, kemudian yang B, pengembangan keprofesional berkelanjutan, dan C, penunjang tugas guru. Yang A ini nanti kita masukkan ke lampiran 2. Tadi saya sampaikan, ini masuk ke lampiran 2 pernyataan KBM. Kita ambil datanya dari situ, kita masukkan saja. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran dan seterusnya. Angka kreditnya adalah 20,250 karena Abimanyu tadi golongannya adalah penata, pangkatnya penata, golongannya 3C. Nih, nah ini 3C berarti PKG-nya 20,250. Nah, kita isikan di sini. Nah,
PKG-nya 20,250. Ya, ini sudah masuk. Jadi cara mengisinya tidak di sini, tapi di kolom yang sebelah kanan. Ini disesuaikan karena kita mau mengisi yang nomor 1, ini harus nomor 1. Kalau kita mengisi orang yang kedua, kita naikkan saja nomornya 2, kita cari yang di sini kolom nomor orang kedua, Andri SPD. Karena kita mau nomor 1, ngisinya di sini. Kita kembalikan. Baik, kita ngisinya di sini. Angka kreditnya ini, kategorinya baik. Nah, ini untuk guru mapel. Bagaimana untuk guru BK, bimbingan konseling? Lah, ngisinya di sini. Caranya tinggal ngopi saja dari lampiran 1 Permenpan. Kita cari lampiran 1 Permenpan. Nah, kita cari di sini, kita copy. Nah, ini untuk guru mapel, ini untuk guru bimbingan konseling BK. Kita copy saja. Klik copy. Nah, kita masukkan ke sini. Bukan di sini, tapi di sebelah sini. Nah. Oke, otomatis sudah masuk sini. Misalnya untuk 2C guru BK tetap sama 20,250 sama. Nah, ini kan sudah muncul. Karena sekarang kita mengisi guru mapel, ini sebentar kita hapus dulu. Intinya samalah mengisinya. Baik, ini yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sudah, angka kreditnya sudah masuk tadi. Sekarang yang kedua, kegiatan yang kedua adalah menjadi wali kelas 1 semester. Kalau 1 semester berarti perhitungannya adalah 5% kali PKG dibagi 2, hasilnya 0,506. Kalau 2 semester ini tidak usah dibagi 2. Baik, kita lihat menjadi wali kelas, angka kreditnya 0,506. Kita masukkan ke sini, ke tugas lain, melaksanakan tugas lain sebagai wali kelas. Kita isikan di baris ini, lurusnya. Isinya tidak di sini sekali lagi, tapi di kolom ini. Nah, tuliskan di sini. Mau ngetik sendiri boleh, tapi lebih cepat ngopi saja dari permen. Kita cari menjadi wali kelas. Nah, ini menjadi wali kelas. Kita copy saja, cepat. Klik, masukkan pernyataan KBM, paste di sini. Nah, kan sudah muncul menjadi wali kelas. Oke, menjadi wali kelas tadi angka kreditnya adalah sesuaikan dengan SKP 0,506. Kita masukkan ke sini 0,506. Nah, kategorinya baik. Sama. Nah, ini untuk lampiran 2 pernyataan KBM. Unsur yang A, pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu. Nah, ini A, pembelajaran, bimbingan, tugas tertentu. Berarti ini sudah selesai yang A. Kemudian kita lihat kembali, karena lampiran 2 sudah selesai, kita buka sheet lampiran 3 pernyataan PKB. Nah, datanya juga sudah ngeling di sini otomatis. Nah, di lampiran 3 pernyataan PKB melakukan kegiatan pengembangan keoperasian berkelanjutan, ada 3 unsur, yaitu melaksanakan pengembangan diri, melakukan publikasi ilmiah, dan melaksanakan karya inovatif. Kita ambil datanya dari SKP. B, pengembangan keoperasian berkelanjutan. Pertama, mengikuti diklat lamanya 30-80 jam. Angka kreditnya 4, kita masukkan ke sini. Lurusnya ini, melaksanakan pengembangan diri. Menuliskannya tidak di sini tapi di sini, di kolom ini. Ini sesuaikan. Nomor 1 berarti kita tulisnya di kolom 1. Kalau ini naik nomor 2 kita cari yang nomor 2. Nah, ini di kolom bawahnya ini. Jadi harus sesuai, jangan sampai salah kamar. Baik, kita kembali ke nomor 1. Melaksanakan pengembangan diri tadi mengikuti diklat fungsional lamanya 30-80 jam, angka kreditnya 4. Kita masukkan saja ke sini.
Kalau ngetik kan terlalu lama, jadi ngambil saja, ngopi saja dari Permenpan. Lampiran 1 Permenpan melaksanakan mengikuti diklat fungsional nih. Nah, mengikuti diklat fungsional lamanya 30 sampai 80 jam, kita copy, klik, kemudian masukkan ke sini ya, ke pernyataan PKB tadi ya. Nah, lurusnya sini, bawahnya Abimanyu ini, kemudian paste. Nah, otomatis sudah muncul di sini keluar. Ini supaya berlebar kita tarik saja ke bawah. Oke. Kemudian mengikuti diklat ini, pelaksanaan diklatnya kapan, tanggal berapa, isikan di kolom sebelah kanannya. Misalnya mengikuti diklat tanggal 2 Februari sampai dengan 5 Februari 2020. Nah, ini sudah muncul. Kemudian satuan hasilnya apa? Diklat sertifikat, tuliskan di sini. Oke, kolom sebelah kanannya apa? Jumlah kegiatannya berapa kali? Karena tadi sesuaikan dengan sini. Kan di sini mengikuti diklat sebanyak 4 kali, makanya disesuaikan di sini. Volume kegiatannya berarti 4 kali 4. Angka kreditnya berapa? Satu kegiatan angka kreditnya adalah 30 sampai 80 jam, angka kreditnya adalah 1. Nah, kolom berikutnya jumlah keseluruhan angka kredit berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Oke. Di kolom berikutnya ada bukti fisik. Bukti fisik dari diklat apa? Ada surat tugas, kemudian ada sertifikat, dan ada laporan. Nah, oke, semuanya sudah masuk semuanya di sini. Jadi isinya tidak di sini sekali lagi, tapi di kolom sebelah kanannya. Baik, sekarang lihat kembali SKP-nya. Yang pertama untuk PKB berarti sudah mengikuti diklat. Sekarang lihat yang kedua, membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan seterusnya. Kalau ngetik kan terlalu lama karena panjang. Sekali lagi kita nanti ngopi. Angka kreditnya adalah 2. Baik, kita masukkan saja. Nah, ini berarti masuknya ke publikasi ilmiah. Nanti di sini di bawah di kolom ini. Di sini. Kita ngopi dari Permenpan, lampiran 1 Permenpan. Membuat karya apa? Tadi membuat makalahnya. Apa? Membuat makalah nggih. Membuat makalah. Oh, ini membuat makalah tinjau ilmiah. Nah, kita copy saja ini, membuat makalah. Klik. Masuk ke lampiran 3 PKB. Kita paste di sini. Ya, otomatis sudah muncul. Kita geser ke bawah supaya muncul semua. Oke. Nah, kemudian kolom sebelah kanannya lihat tanggal. Ada kolom tanggal. Kita masukkan saja tanggal pengesahan pembuatan makalah ini. Misalnya best practice disahkan oleh kepala sekolah tanggal berapa? Misalnya tanggal 2 Juli misalnya 2020 misalkan. Kemudian satuan hasilnya makalah ini apa? Oh, berupa makalah atau best practice lah. Apa tulis. Berapa volume kegiatannya? Lihat di SKP-nya tadi. Volumenya 1, angka kreditnya 2. Nah, kita masukkan ke sini. Volume kegiatannya 1. Sebelah kanannya angka kreditnya 2. Jumlah keseluruhan 1 kali 2 adalah 2. Bukti fisiknya apa? Membuat makalah ini. Ya tadi laporan best practice. Nah, misalnya seperti ini. Sudah masuk semua. Ini sudah terisi. Sekarang lihat lagi SKP-nya. Nah,
Berarti yang 1, 2 sudah selesai. Yang ketiga, membuat modul diktat pembelajaran per semester digunakan di sekolah madrasah setempat. Angka kreditnya 0,500. Kita lihat kembali di sini, di bawahnya ini berarti nanti ini. Nah, kita tidak usah ngetik, kita cari saja di lampiran 1 Permenpan. Kita cari, nah ini membuat buku diktat modul. Ini kita copy, masukkan lampiran 3 PKB. Nah, kita paste di sini. Oke, sudah muncul. Ya. Sama seperti atasnya tadi, membuat modul itu disahkan oleh kepala sekolah tanggal berapa? Misalkan saja tanggal 8 Agustus lah, katakanlah 2020. Satuan hasilnya apa? Karena modul berarti modul. Jumlah volume kegiatan berapa? Sesuaikan dengan SKP tadi. Buat modul kegiatannya 1 kali. Angka kreditnya 0,500. Kegiatannya 1, angka kreditnya 0,500. Jumlah keseluruhan berarti 0,500. Keterangan bukti fisiknya apa? Karena buat modul berarti ya bukti fisiknya modul. Baik, ini sudah keluar semua. Kemudian kita lihat kembali SKP-nya. 1, 2, 3 sudah, berarti sekarang yang keempat, membuat alat pelajaran kategori kompleks. Angka kreditnya 2. Kita masukkan lagi kategori kompleks alat pelajaran, berarti masuknya adalah karya inovatif. Tidak usah ngetik, kita ngopi saja dari lampiran 1 Permenpan. Kita mencari ini, membuat alat pelajaran. Nah, ini membuat alat pelajaran kategori kompleks. Kita copy saja. Nah, isinya di sini, sekali lagi jangan di kolom sebelah kiri. Paste. Nah, ini sudah muncul. Sama seperti tadi, misalnya alat pelajaran ini disahkan oleh kepala sekolah tanggal berapa? Misalnya tanggal 10 September 2020. Satuan hasilnya apa? Berarti alat pelajaran. Volume kegiatannya lihat di SKP. 1 kegiatan. Kreditnya 2. Kita masukkan ke sini. Volumenya 1, angka kreditnya 2. Jadi jumlah angka kredit keseluruhan adalah 2. Keterangan bukti fisiknya apa? Karena alat pelajaran. Nah, bisa misalnya berupa video, boleh dalam garis miring alat pelajaran, seperti itulah boleh. Nah, ini sudah masuk semua. Lihat kembali SKP-nya. Untuk B, pengembangan keprofesian berkelanjutan, berarti sudah selesai. 1, 2, 3, 4 sudah kita masukkan semuanya. Nah, 1, pengembangan diri. 2, membuat makalah, membuat buku, modul, membuat alat pelajaran. Berarti 4 sudah selesai. Berarti lampiran 3 pernyataan PKB selesai. Kita tinggal masuk ke lampiran 4 pernyataan penunjang, sheet 4 L4. Nah, melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Mengisinya kita ambil lagi, lihat lagi SKP-nya. Di C, unsur C, penunjang tugas guru. Di sini menjadi anggota profesi ya, PGRI. Angka kreditnya 0,750. Kita masukkan ke sini, baris sini. Nanti ngisinya di sini, jangan di sini. Sesuaikan dengan nomornya. Ini nomor 1, berarti ini nomor 1. Sekali lagi kita ngopi saja biar cepat, tidak usah ngetik. Jadi lampiran 1 Permenpan
menjadi anggota organisasi. Nah, ini menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif. Kita copy ke lampiran 4 pernyataan penunjang. Ya, sudah masuk. Baik. Kemudian kita isikan tanggalnya. Misalnya kita menjadi anggota PGRI, mempunyai kartu tanda anggota itu tanggal berapa ditandatanginya. Misalnya ditandatangani tanggal 12 Agustus misal 2020. Satuan hasilnya apa? Karena kartu tanda anggota berarti KTA. Jumlah volumenya 1 kegiatan. Angka kreditnya berapa? Lihat tadi. Anggota PGRI angka kreditnya 0,750. 0,750. Jumlah keseluruhan angka kredit 0,750. Keterangan bukti fisiknya apa? Kartu tanda anggota atau SK boleh. Baik, ini sudah masuk semua. Lihat lagi SKP-nya. Berarti semua yang ada di SKP ini sudah kita masukkan ke dalam sheet lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Nah, setelah ini selesai, kita kembali lagi ke sheet di depannya, ke sheet AK baru. Silakan dibuka, klik sheet AK baru. Nah, kita masukkan ke sini. Ini nomor 1, kita ngisinya di bawah nomor 1, urut bawah. Kita tinggal ngambil dari sini saja. Pernyataan KBM, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, angka kreditnya 20,250. Kita masukkan ke AK baru 20,250. Nah, kita lihat poin yang ini, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 20,250. Kita isikan di sini, di bawahnya Abimanyunya. Nah, 20,250. Kemudian kita lihat lagi di lampiran 2 ini yang tadi sudah diisikan. Lampiran 2. Nah, ini selain merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, ada kegiatan lain yaitu melaksanakan tugas lain sebagai wali kelas. Wali kelas angka kreditnya 0,506. Kita masukkan ke sheet AK baru. Cari baris yang ada wali kelas. Nah, ini wali kelas 0,506. Kita isikan di sini 0,506. Nah, sudah masuk. Lihat kembali di sini. Tadi kita ngambilnya di sini. Lampiran 2 sudah kita masukkan semuanya. Merencanakan pembelajaran, menjadi wali kelas sudah kita masukkan. Karena sudah selesai, kita buka lampiran 3, sheet lampiran 3 pernyataan PKP. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah diklat, mengikuti diklat fungsional. Angka kreditnya 4. Nih, jumlah keseluruhan total angka kredit 4. Tinggal kita masukkan saja ke sheet AK baru. Diklat, kita cari yang diklat. Nah, mengikuti diklat fungsional lamanya 30-80 jam. Angka kreditnya tadi 4. Kita ketikkan di sini. Kita masukkan di sini angka kreditnya 4. Ya, sudah. Lihat lagi lampiran PKP, lampiran 3 pernyataan PKP. Sekarang kita ngambil dari sini supaya sama, cocok. Nah, diklat sudah. Lihat bawahnya, membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan seterusnya. Angka kredit totalnya adalah 2. Baik,
Kita masukkan ke AK baru. Mencari, membuat makalah. Membuat makalah, mana membuat makalah ya? Oh, ini membuat makalah. Ya. Baik. Kita isikan tadi angka rate-nya adalah 2. Kita isikan di sini 2. Oke, sudah masuk. Kemudian lihat lagi pernyataan lampiran 3, pernyataan PKB. Setelah membuat makalah, bawahnya adalah membuat modul buku pelajaran per tingkat pendidikan sekolah berjudul. Nah, membuat modul, angka kreditnya seluruhan 0,500. Kita masukkan ke AK baru. Membuat modul. Nah, ini baris ini membuat modul kita digunakan di tingkat sekolah madrasah setempat. Nah, kreditnya 0,500. Oke, masuk. Kita lihat sheet lampiran 3 pernyataan PKB lagi. Nah, ini sudah membuat. Kemudian membuat alat pelajaran kategori kompleks, angka kreditnya adalah 2. Ini totalnya 2. Kita masukkan ke sheet AK baru. Membuat alat pelajaran. Nah, ini membuat alat pelajaran kategori kompleks. Kita isikan di sini. Angka kreditnya adalah 2. Ya, sudah selesai. Kita lihat sheet lampiran 3. Nah, berarti sudah semuanya ini sudah masukkan semua. Berarti sheet lampiran 3 pernyataan PKB sudah kita masukkan datanya. Sekarang tinggal buka sheet lampiran 4 pernyataan penunjang. Baik. Di sheet lampiran 4 pernyataan penunjang ini hanya sebagai anggota profesi, anggota aktif ya, PKRI. Kita lihat angka kreditnya totalnya adalah 0,750. Kita masukkan saja ke sheet AK baru. Jadi anggota profesi. Nah, ini menjadi anggota organisasi profesi, anggota aktif. Berarti kita masukkan di sini 0,750. Nah, baik. Kita lihat lampiran 4. Berarti sudah selesai, sudah kita masukkan semuanya. Nah, kalau sheet lampiran 2 sudah kita masukkan, sheet lampiran 3 sudah kita masukkan, sheet lampiran 4 sudah dimasukkan. Kita lihat, kita cek apakah angka kreditnya sama ya dengan yang tadi kita ambil dari SKP. Angka kredit secara keseluruhan kan 30,006 ya. Kita lihat di sheet AK baru. Nah, ini 30,006 berarti sudah sesuai dengan SKP-nya. Sama antara SKP, jumlah angka kreditnya sudah sama. Poin-poin kegiatannya juga sama. Ini yang dimaksud SKP itu harus sama dengan Dupak. Baik, ini sudah sama ya. Kemudian setelah kita mengisi sheet lampiran 2, sheet lampiran 3, sheet lampiran 4, langkah selanjutnya adalah kita ke depan lagi. Kita mengisi melengkapi sheet data usul. Kita tinggal masukkan angkanya, rekapannya seperti itu. Nah, baik, ini tadi yang nilai PAK 2019 sudah dimasukkan ya. Belum? Oh, belum. Ini saya sudah masukkan ini. Ini sesuai dengan yang di SKP. Nah, sesuai dengan yang di PAK 2019. Nih, ini PAK tahun 2019. Jumlah kolom terakhir ini yang akan kita masukkan ke sini tadi. Nah, ini kok angka-angka ini kita ngambil dari PAK yang tadi. Nah, ini 100 untuk pendidikannya 100, proses pembelajarannya 172,576, tugas lainnya 0,506,
pengembangan dirinya 10,100 dan seterusnya kita ambil, kita masukkan ke sini. Nah, ini pendidikannya 100, pembelajarannya 172,576, tugas lainnya 0,506, PD-nya 10,100 dan seterusnya kita masukkan ke sini. Ini data nilai PAK tahun 2019. Nah, kemudian data yang kita usulkan tahun sekarang, lah ini yang kita masukkan ke sini. Ini saya hapus dulu biar tidak bingung. Ya. Jadi data-data ini tadi yang kita tuliskan di pernyataan KPM, sheet pernyataan KPM, sheet lampiran 2, sheet lampiran 3, lampiran 4 kita masukkan. Nih. Untuk pernyataan KPM, nih pembelajaran, angka kreditnya adalah 20,250. Kita masukkan ini. Angka kredit ini kita masukkan ke sheet data usul. 20 masukkan aja di sini. 250. Nah, ini untuk pembelajaran ya. Untuk guru mapel ini pembelajaran. Kalau guru BK berarti ngisinya di sini. Kemudian lihat tugas lain. Nah, tugas lain di lampiran 2. Tugas lainnya di sini sebagai wali kelas. Wali kelas itu angka kreditnya 0,506. Kita masukkan saja di sheet data usul sini. Tugas lainnya berarti di sini adalah 0,506. Oke. Sekarang kita lihat pengembangan dirinya, PD, pengembangan diri. Berarti kalau PD lihatnya di sheet lampiran 3 pernyataan PKB. Nah, pengembangan diri mengikuti diklat. Nah, kreditnya berapa? 4. Jumlah keseluruhan 4. Kita masukkan lagi di sini. Di data usul. Pengembangan diri angka kreditnya adalah 4. Ya. Sekarang kita lihat PI publikasi ilmiah. Lihat di sheet lampiran 3 pernyataan PKB. Publikasi ilmiah. Jumlahnya ini ada 2 publikasi ilmiah. Berapa ini? 2 tambah 0,500. Berarti 2,500. Ini kita masukkan. Berarti PI-nya 2,500. Kemudian KI-nya, karya inovatifnya lihat. Buka sheet lampiran 3. Karya inovatif. Nah, karya inovatifnya hanya 1, membuat alat pelajaran. Kreditnya 2. Kita masukkan lagi. Kreditnya 2. Nah, sudah. Kita tinggal memasukkan selanjutnya. Berarti sheet lampiran 3 sudah semuanya ini sampai membuat alat pelajaran KI. Berarti tinggal masukkan sheet lampiran 4. Ya. Sheet lampiran 4 itu isinya penunjang, unsur penunjang ya, menjadi anggota organisasi. Unsur penunjangnya ini kita masukkan 0,750. Penunjangnya, pendukung nih, berarti masuk ke sini 0,750. Oke. Berarti usul nilai PAK tahun ini adalah ini. Ya. Jumlahnya silahkan dilihat. Nih, 30,006 kan sesuai dengan SKP-nya 30,006 sesuai. Ya, ini kan sesuai kan? Baik. Berarti jumlah nilai keseluruhan yang akan kita usulkan adalah 327,218. Nih. Baik. Kalau ini sudah selesai, silahkan lihat di lampiran 5. Jumlahnya tadi total 327,218. Lihat di sheet lampiran 5. Apakah sama?
Nah, ini draft PAK yang akan kita ajukan untuk ditandatangani. Ini angka kredit PAK tahun 2019. Datanya ini sudah masuk secara otomatis. Kemudian ini yang akan kita ajukan, kita usulkan angka kredit tahun ini yang kita ajukan jumlahnya ini 30,006. Nah, jumlah keseluruhan 327,218. Berarti kan sama dengan yang tadi. Nah, ini 327,218. Baik. Nah, ini draftnya ini yang akan kita mintakan tanda tangan dari kepala bidang pembinaan SMK ini, dalam ini karena SMK. Nah, berarti kalau ini semua sudah selesai, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Tinggal nanti dicetak. Nah, cetak mulai dari lampiran 1 dupak ini. Dicetak. Untuk nomornya silakan diisi nanti ya, nomor berapa. Biasanya kita minta dulu ke bagian PPTK sebelum kita ngeprint ini. Biasanya kita minta mengusulkan nomornya dulu, kita minta supaya nanti pada saat kita ngeprint seperti ini sudah ada nomornya, tidak ditulis tangan. Nah, sudah, tinggal ini di print semuanya. Berapa lembar? Ini ada 5 lembar. Nah, ini semuanya sudah ada. Angka-angkanya juga sesuai dengan SKP. Nah, ini 30,006 sesuai. Nah, kalau ini sudah selesai tinggal di print, dicetak. Lampiran 1, sheet lampiran 1, sheet lampiran 2, sheet lampiran 3, sheet lampiran 4. Ini untuk dimintakan tanda tangan kepada kepala sekolah, dicap, stempel. Untuk yang lampiran 5 tidak usah ya, nanti dimintakan ke kepala bidang pembinaan SMK. Kalau sudah diakui angka kreditnya ini oleh tim penilai. Demikian cara menyusun dupak, hingga dupak ini nanti akan sama dengan SKP-nya. Jangan sampai di SKP-nya ini misalnya kegiatannya seperti ini, nanti di dupaknya mengajukannya lain, angka kreditnya juga berbeda. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini caranya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi untuk depan. Mohon untuk selalu dicermati. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.